kelompok 6, nama saya Bunga Waridatus Solehah, ingin bertanya kepada pemateri. Sebutkan 5 penyakit yang mengganggu sistem gerak pada manusia. Saya Nadia Mustika Regina, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kelompok 6. Sebutkan 5 penyakit yang mengganggu sistem gerak pada manusia, yaitu rickettsia, osteoporosis, artritis, fraktosa, kifosis, lordosis, skoliosis. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya Fitrianisi akan menanyakan kepada pemateri. Apa yang terjadi pada kaki manusia jika menderita penyakit rakitis? Oh, ini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianisi dari Salafia, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang terjadi jika menderita penyakit rakitis? Jawabannya adalah tulang kaki tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qudratul Nur Salafia, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang terjadi pada kaki manusia jika menderita penyakit rakitis? Tulang kaki manusia akan tumbuh membengkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, nama saya Mutia Rahman. Saya ingin bertanya kepada Bang Materi. Sebutkan perbedaan fisura dan fraktura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia, perwakilan dari kelompok 3, ingin menjawab soal dari kelompok 2. Perbedaan antara fraktura dan fisura. Fraktura yaitu adalah patah tulang, sedangkan fisura yaitu cuma retak tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, nama saya Novi, akan bertanya kepada pemateri. Sebutkan penyakit yang mengganggu sistem gerak akibat kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab soal dari kelompok 5. Saya Alia Zarina. Penyakit yang mengganggu sistem gerak akibat kecelakaan adalah penyakit fraktura atau patah tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, ingin bertanya kepada pemateri. Nama saya Purwokayunya. Jelaskan perbedaan kifosis, lordosis, dan skoliosis. Saya Ramadhania, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjawab dari kelompok 4. Jelaskan perbedaan kifosis, lordosis, dan skoliosis. Lordosis merupakan kelainan dengan selengkuhnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian punggung. Biasanya orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menjadi di depan. Kifosis merupakan kelainan dengan keluarnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang dan berita kifosis tubuhnya adalah punggung. Skoliosis adalah meluputnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis adalah kebiasaan duduk dengan posisi yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, nama saya Fitriani. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Apa yang dimaksud dengan rickettsia? Perkenalkan, nama saya Maria Safira. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Fitriani. Apa yang dimaksud dengan rickettsia? Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Saya dari kelompok 2, nama saya Rutul Jannah, ingin bertanya, sebutkan 3 upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Saya Firdaus akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
ada 3 upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan seperti susu, kangkung, kedelai, dan olahannya ikan salmon dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada matahari. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi karena membantu pembentukan vitamin D. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya seperti jalan kaki, jogging, dan tenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, nama saya Ilham. Saya akan bertanya kepada pemateri. Jelaskan yang dimaksud osteoporosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblas sebagai bentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Saya perwakilan dari kelompok 4, nama saya Nabila Fitriani. Saya akan menanya kepada kelompok pemateri. Sebutkan macam-macam gerak pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Berikut adalah macam-macam gerak pada tumbuhan, yaitu gerak endonom, gerak hidroskopis, dan gerak ekonom. Gerak tropisme, gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, gerak tikmotropisme, gerak kemotropisme, gerak taksis, gerak nasti, gerak seismonasti, gerak diktinasti, gerak fotonasti, dan gerak termonasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, nama saya Nur Fadli. Saya akan bertanya kepada pemateri. Berilah contoh gerak hernonasti dan seismonasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Nama saya Fitri Farsana. Saya menjawab dari kelompok 5. Contoh dari termonasti daun putri malu. Contoh gerak termonasti mekarnya bunga tulip dapat ditemukan di musim semi. Dan contoh gerak seismonasti gerak pada daun putri malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani akan bertanya. Perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada pemateri. Jelaskan perbedaan gerak tropisme, taksis, dan nasti. Saya perwakilan dari kelompok 6, nama saya Bunga Soleha, ingin menjawab dari kelompok 3. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Sedangkan gerak taksis, gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Sedangkan gerak nasti, gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Maka dengan bertanya kepada pemateri, sebutkan macam-macam gerak nasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakira, saya perwakilan dari kelompok 6, ingin menjawab dari kelompok 5. Macam-macam gerak nasti adalah gerak seismonasti, gerak diktinasti, gerak fotonasti, gerak termonasti. Saya Ahmadania, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya kepada pemateri. Apa yang dimaksud gerak nasti, kompleks, dan berikan contohnya. Saya Amirul Temamuja, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjawab dari kelompok 1. Gerak yang disebabkan terjadi karena adanya beberapa rangsangan dari luar, berupa cahaya, kimia, suhu. Contohnya, membuka dan menutup serta mata pada daun.
Saya Fitrianingsih, perwakilan dari kelompok 4 akan menanyakan kepada kelompok materi. Sebutkan perbedaan gerak endonom, hidroskopis, dan esionom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Nurdiati. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tumbuh-tumbuhan. Gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Dan sedangkan gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuh-tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan arah respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat diberikan menjadi gerak tropisme, taksis, dan nasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi, perwakilan dari kelompok 5 akan menanyakan kepada pemateri. Sebutkan contoh geotropisme positif dan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Nama saya Bunga Waratu Soleha. Ingin menjawab dari kelompok 5. Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif. Sedangkan gerak batang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok pemateri. Sebutkan macam-macam gerak tropisme. Saya perwakilan dari kelompok 6. Nama saya Prospernia. Saya ingin menjawab dari kelompok 3. Macam-macam gerak tropisme adalah gerak fototropisme, gerak biotropisme, gerak digmotropisme, dan gerak kemotropisme. 3. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menanyakan kepada kelompok pemateri. Berilah contoh gerak endonom dan hidroskopis dalam kehidupan sehari-hari. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab dari kelompok 4. Contoh gerak endonom adalah hidrilla verticillata dan gerak siklosis pada daun hidrilla verticillata dalam sitoplasma. Terdapat kloroplas sitoplasma tersebut bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut gerak siklosis. Contoh gerak hikroskopis adalah kulit buah kolong yang membuka karena buah kolong tersebut sudah tua secara tidak merata. Perkenalkan, nama saya Maulia Safira. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok pemateri. Berikanlah contoh gerak fotonasti dan niktinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Wahyu Sulaiman akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh gerak fotonasti, contohnya mekarnya bunga pada pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Sedangkan gerak niktinasti adalah pergerakan daun tumbuhan Nantoro akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Saya Bu. Saya Kudratul Nur Salafia dari kelompok 1 ingin bertanya kepada pemateri. Berilah contoh gerak hidropisme dan sigmotropisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Nurdiati. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh gerak hidrotropisme adalah gerak pertumbuhan akar yang dipengaruhi oleh air. Pertumbuhan akar menuju sumber air disebut gerak hidrotropisme. Contoh gerak hidrotropisme adalah 3. Contoh gerak hidrotropisme adalah gerak melilitnya sulur pada benda yang berada di sekitarnya.